Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Semoga di hari yang dingin kali ini, karena di Pekanbaru, mulai dari hari sore tadi sampai dengan saat ini tuh masih ada hujan. Dari sore, sekarang tinggal gerimis. Oke, kali ini saya akan menampilkan satu unit perbaikan. Awalnya sih bukan rakitan dari Andi Gravinci, tapi rakitan teman kita yang ada di sana. Ya, tidak ada VO-nya, jadi cuman polosan gitu doang. Katanya sih bosernya 1 kilo, tapi dipakai sama si customer itu terjadi jebol, mulai dari MOSFET-nya, rangkaiannya, dan lain-lain. Ini contoh PCB yang lamanya seperti ini. Nah, nih. Saya nggak tahu ya ini produk siapa ya. Yang jelas kita tidak menyalahkan produknya, yang penting sekarang yang ada di depan kita perbaiki. Oke. Kita intip, sisa terbakarnya masih ada, posisi di atas ini. Nah, ini dia. Ini terbakar bagian output. Dia kan PCB-nya itu bukan FR4 ya. Jadi saat dilalui power yang besar, kapasitornya itu terbakar ATC-nya. Nah, setelah ATC terbakar, itu dia merembet ke PCB, habis. Ya nggak apa-apa lah, itu kan yang lalu. Sekarang kita perbaiki ya. Oke. Booster, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, di sini kita ganti menggunakan SRF 8S9260HS, yang mana MOSFET SRF ini mempunyai keunggulan ataupun perbedaan dari sistem perakitan ya. Jadi mulai dari rangkaiannya, peripheral komponennya itu juga berbeda. Kalau kita misalnya PCB dari MRF 260 kita cemplungin ke SRF 260 itu pasti nggak akan bisa nyala maksimum ya. Jadi perbedaan yang paling signifikan adalah tegangan. Nah, kalau SRF ini bisa sampai 32 volt. Kalau MRF lebih dari 30 ya wassalam. Terus gate-nya juga lebih besar ini, sampai 2,7. Kalau saya MRF itu biasanya sekitar 2,4 2,5. Input biasanya kalau MRF itu 4 sampai 5 watt, kalau SRF itu di 6 sampai 7 watt, 5 sampai 7 watt ya. Ini hanya menggunakan single proteksi, protect over input doang ya. Ya, kita rakit seperti ini, boosternya simple. Sudah ada step down, protect input, ada buzzernya. Ini bagian outputnya. Mungkin sedikit kurang rapi ya, karena PCB selain apa ya, ini jalur-jalurnya ini pendinginnya kan pendingin bekas BTS, jadi bolong tumpul bolong tumpul gitu dia. Oke ya, tidak masalah. Untuk display sebenarnya ini nggak perlu ya, tapi saya kasih tambahan aja untuk display, walaupun ya kalau boosternya menggunakan VO ini rata-rata nggak akan akurat, kecuali kita menggunakan bener-bener jarum untuk watt meter ya khusus. Nah, mungkin RTH atau beban di dalamnya ini tuh berbeda. Kalau VO ini kan ya sekedar aja, tapi nggak apa-apa, yang penting ada tampilannya. Kita tutup ya, nggak usah kita baut. Untuk input itu di 10 watt sampai dengan maksimum 30 watt. Kemudian untuk tegangan ringnya dari 14 ya, 13,8 pun bisa, 14 bisa, sampai dengan hampir 30 ya, hampir 30. Sekarang kita instalasi dulu. Untuk ampere kita menggunakan ini maksimum 50 ampere ya. Kita pasang semuanya. Kali ini saya tidak menggunakan Daiwa ya, karena kalau pakai Daiwa ini lebih powernya lebih boros. Nah, saya menggunakan BERT kancing 5 kilo, input kancing 100. Kita pasang inputnya dulu. Tuh, ini
jumpernya nganceng nih. Bentar, saya tepuk dulu nih jumpernya ya. Oke ya, sudah terpasang. Ini supply-nya, ini binding pos ada ya, kepalanya ada, saya simpan. Ini negatif, saya jepit, dan ini adalah positif. Jadi ini juga perbaikannya ya sebelum menggunakan PCB dari saya. Jadi saya coba perbaiki menggunakan PCB yang dari customer saya. Ini adalah booster dari dari Bengkulu ya. Ini beliau ini seperti om saya sendiri lah, seperti saudara sendiri, karena perangkat-perangkat dari beliau HF, booster HF juga, terus macam-macam lah, booster VF seperti ini, itu semuanya dari sini semuanya. Beliau ya cukup, mungkin kalau orang sana pasti paham lah, juragan kopi dari Curup. Oke, kita sebelum kita hidupin, kita cerita dikit ya. Awalnya juga waktu saya perbaikan ini menggunakan PCB punya beliau ini, bawaan ini ngabisin MOSFET ini kemarin habis 4 MOSFET, wassalam. Jadi dengan rangkaian yang lama saya pasang, pencet, putus satu, pencet, putus dua, tinggal satu, pencet, putus, semuanya putus, karena tidak safety rangkaiannya, mungkin tidak bagus lah. Kita nyalakan. Percobaan saya menggunakan switching ini aja cukup ya. Ini GTA ya. Nah ini kita dari 14,9 ya, jadi nggak usah besar-besar, cukup lah segitu aja. Spektrumnya kita hidupin. Ingat ya, GTA ini ada beberapa switching yang nyeplet. Nah contohnya punya saya. Tapi walaupun nyeplet dia cukup bagus kok. Tidak gampang mati ya. Ini inputnya ya, ini 30 cukup, 30-an. Oke, kita nyalakan. Berapa tuh ya, sekitar segitulah. Oke, spektrumnya kita lihat ya, 321 dia pasti bagus. Nah nggak ada rewel. Ini outputnya berapa ini sih, 400 lah ampere ya, gede ini ampere ya. Oh, ampere 28. Kita naikkan lagi, kita naikkan ke sini, kita kasih 22. Nah, kalau VIW kayak gini dia. Oke, kita lihat ada hampir 40 ya, ada hampir 40 ampere, 700. Ini masih 20 outputnya, tidak ada split sama sekali ya. Langsung kita full tut 29,5. Ini kita putar lah, kita buat 30 dia. Aduh, delmeku jatuh bro. Ini lubang kenikmatan nih. Ini adalah, kalau nanya ini lubang apa bro, warna merah, ini namanya lubang kenikmatan. Jadi semakin diputar semakin nikmat, apalagi digoyang dikit-dikit ini. Aduh, kelewat. 30 volt cukup. Oke. Aduh, sebentar. Setelah dari lubang kenikmatan, kita cek outputnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. 1 2 3 go. Wow, hampir 50 ampere ya. Berapa tuh? 3 2 1 48. 48 powernya 1100, cukup lah ya. Anggap aja lah 1000 watt. Cepret. Oke, over ya, udah 1000. Kita turunkan aja lah, kita main di 20 berapa, 28 aja.
321 pret, kurang dikit ya, 1100. Kita kurang lagi 27, kurang 26, 27 ya, tambah dikit 27. Apakah dia sampai sekilo? Pret, pas sekilo. Sebenarnya 321 pret 46. 321 pret. Ini VO nya biasalah, VO gejlek namanya ini. 321 pret, angka 2 penuh. Oke, untuk protect input bisa kita coba ya, kita kecilkan aja. Nah, kita pakai berapa nih? 17 volt. Untuk arisan panci berapa keluarnya? Apakah sampai 500 ya, 500 watt. Kita putar inputnya. Ini kan sekarang 30, ini dia klip. Nah, anggap aja ini sekitar 40 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Protect ya, kalau protect dia bypass ya, kalau protect kayak gini dia bypass. Nah, ini input sekitar 40 watt. 40 watt. Kita matikan lagi. Nah, protect ya, 40 watt protect. Jadi aman. Nah, sistem protectnya ini kalau teman-teman nanya, simple sederhana, yaitu menggunakan rangkaian autolock ya. Jadi autolock ini common, on, bypass. Saat dia on kan cert gitu kan. Nah, on ini kita kasih air feedback sama dioda menuju ke basis. Jadi setelah dia cert gitu dia ngunci. Nah, setelah ngunci ya udah, untuk booster kondisi bypass, bagian supply relay itu tidak akan keluar tegangan ya, 0. Jadi harus di reset dulu. Nah, ini namanya autolock. Tidak menggunakan apa yang ngecat tuh enggak. Nah, jadi seperti ini kamu pasti protect lah. Nah, oke. Kita turunkan inputnya, kita turunkan dulu ya. Cet 30. Nah, 30 watt ya, keluar semuanya. Balik semula. Oke ya. Terima kasih, ini sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi bisa kita berangkatkan menuju ke Bengkulu. Oke, terima kasih buat semuanya. Kalau ada kritik saran ya monggo, atau ada mau pertanyaan boleh tanya-tanya seputar MOSFET, seputar booster boleh. Selagi saya bisa, insya Allah akan saya balas. Oke, jadi intinya suatu kritik saran yang membangun ya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, pesan atau tidak untuk apa dan apanya, nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar ataupun melalui WhatsApp yang akan saya taruh di ini, di channel saya. Oke, terima kasih dan selamat malam. Semoga kita semua diberikan sehat walafiat, aman dan amin tentunya, diberikan rezeki yang melimpah barokah, dan jangan lupa untuk sedekah 2,5% kita berikan ke saudara-saudara kita, ya kan. Sedekah pertama adalah di keluarga kita, orang tua kita pertama, itu baru istri, keluarga kita, baru saudara-saudara sekitar seperti yatim piatu, fakir miskin, serta lain-lain. Ya, ini sekedar sharing aja, malah ceramah ini. Oke, semoga berkah untuk juragan bos kopi yang ada di Bengkulu. Ya, boosternya sudah selesai. Untuk amannya, walaupun bisa 1100, amannya kalau saya pakai sendiri sih lebih senang di 900-an watt ya. Kalau mau continue ya ini aja, tegangannya kecilkan nanti di rumah. Misalnya menggunakan seperti saya itu 17,6, inputnya bisa kita kecilkan. Input kalau kecil nggak masalah ya. Inputnya kalau kita kecilkan dia nggak masalah. 17,6
Ini kita kecilkan nih sekarang berapa, 30 ya. Saya coba cilik sampai kecilkan 10 watt. 10 watt, 10 watt, 10 watt, 10 watt, 10 watt. Ini 10 watt nih. 10 watt yang ampere cilik. Ampernya ini 24 ini paling ya 300 ya keluarnya, nggak sampai ya 300an cukup. Oke, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa di channel saya berikutnya. Ade Gramensi selalu memberikan terbaik, solusi terbaik untuk Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.